thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Ya, melegakan dahaga Yesus yang tersalib. Saya akan memulai dengan gambar ini. Sesuatu yang khas di dalam tradisi Missionary of Charity, salib yang dipakai adalah salib di mana digambarkan Yesus yang mengucurkan darah dan dari dada yang ditembusi oleh tombak, dan dari situ mengalirlah darah. Di dalam tradisi gereja, inilah yang menjadi pangkal dari devosi hati Yesus yang Maha Kudus. Dalam luka-lukamu engkau menyembuhkan. Dan juga dalam tradisi gereja dikatakan, berkat dia yang tertusuk oleh tombak, mengalirlah sakramen-sakramen keselamatan. Maka kita melihat di dalamnya tidak saja tergambarkan kenyataan dari spiritualitas Missionary of Charity tentang aku haus, tapi juga tergambarkan tentang apa yang menjadikan daya hidup dan kekuatan gereja, sehingga kita masih mengenangnya sampai sekarang dalam perayaan Ekaristi yang dikatakan darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa, yang mengucurkan darah. Dan dari situlah kita akan mencoba melihat
bagaimana pengalaman aku haus ini adalah pengalaman yang fundamental di dalam hidup, tidak hanya dalam tradisi spiritualitas Missionary of Charity, tapi juga dalam tradisi gereja kita. Apa yang dikatakan? Titik tolaknya adalah dunia ini sudah hilang kelembutan dan kebaikan. Dunia yang keras, kita lihat perang, kita melihat caci maki, kita melihat konflik, kata-kata kasar, kebencian, kemarahan, dan kita melihat semuanya itu, dan itulah dunia kita. Dunia yang kehilangan hati, dunia yang kehilangan kasih. Sehingga kalau dikatakan Tuhan mengatakan aku haus, dia haus untuk dicintai, dia haus untuk diterima, dan juga haus untuk dikasihi. Dan dunia yang kita hidupi inilah dunia yang telah kehilangan kelembutan dan kebaikan hati itu. Bayangannya adalah dari kemuliaan ke kemuliaan. Gambaran kita manusia adalah gambaran akan kemuliaan, gambaran akan kebesaran, gambaran akan kisah sukses. Kita hidup dalam bayangan kebesaran, sukses. Tapi ternyata Tuhan memilih jalan salib. Kita ingat ketika Yesus mengatakan kepada para murid bahwa dia akan menderita, hari ketiga disiksa dan dihukum mati, disalibkan, dan hari ketiga bangkit, segera Petrus menghadik Tuhan dan mengatakan, jangan sampai itu terjadi. Lalu Tuhan mengatakan, enyahlah engkau iblis, karena engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, tetapi yang dipikirkan manusia. Ketika Yesus menubuatkan tentang penderitaan, tentang salib, lalu para murid bergosip. Salah satu gosipnya adalah karena ibu Zebedius, Nyonya Zebedius, ibunya Yakobus dan Yohanes, minta supaya nanti pada saat Yesus ada dalam kemuliaan, kedua anaknya duduk di sebelah kiri dan kanan Yesus. Lalu murid-murid lain marah. Marah kenapa? Mereka sama-sama punya ambisi akan kebesaran, akan kisah sukses. Namun Tuhan lalu bertanya, apakah engkau sanggup meminum cawan ini? Segera mereka menjawab, kami sanggup. Maklum, kita itu kalau janji itu pintar. Cepat kalau janji. Apakah berani memanggul salib? Ya, kami berani. Cepat. Tapi ketika mendapatkan salib beneran, ambiar. Di dalam bahasa Sunda, rungkat gitu. Kita akhirnya tersebar-sebar. Akhirnya apa? Kita takut. Itulah kisah para rasul dan juga kisah kita. Tetapi kisah itu juga dialami oleh Ibu Teresa lewat kisah kegelapan, di mana di dalam kegelapan itu, di mana Ibu Teresa dipanggil untuk menjadi terang, kami malait, dan Ibu Teresa mendapatkan kegelapan, supaya apa? Dia merasakan sendiri pengalaman kegelapan, pengalaman salib, pengalaman yang meruntuhkan segala bayangan akan kebesaran sukses. Betul, Ibu Teresa mendapatkan hadiah Nobel, mendapatkan gelar doktor honoris causa, mendapatkan penghargaan ini dan penghargaan itu. Tapi kita tidak tahu bahwa ternyata Ibu Teresa mengalami hatinya sepi, hatinya kosong. Karena apa? Kebesaran, sukses, gelar, prestasi, penghargaan itu semuanya itu sebenarnya bukan sesuatu yang real, bukan sesuatu yang sungguh mendalam. Karena di dalam kedalaman hati, kita akan memilih apa? Jalan salib. Yang disebut oleh Santo Paulus sebagai jalan pengosongan diri, melepaskan diri, perendahan, kemiskinan, dan itu adalah jalan kurban, jalan pemberian diri. Kenapa? Tuhan memberikan diri kepada kita agar apa? Kita memiliki hidup dan kita mampu juga dilegakan dari rasa haus kita. Perjalanan pekan suci adalah perjalanan dari pengosongan diri menuju kepada kemuliaan kebangkitan. Kita ingat kisah bagaimana dalam liturgi Minggu Palma, dari dielu-elukan, Hosana Putra Daud, dan setelah prosesi daun palma, imam, dan kita semua masuk dalam liturgi sabda dalam gereja, dan kita segera mendengarkan apa? Kita mendengarkan kisah sengsara. Kamis putih, ada pembasuhan kaki,
ada prosesi dan sebagainya. Tetapi apa yang kita lihat ketika prosesi sakramen Maha Kudus, sebelum sakramen Maha Kudus ditatahkan dan kita melakukan tuguran, tidak ada bunyi lonceng, tidak ada bunyi apapun juga, hanya bunyi kletek kletek kletek, hening. Demikian juga liturgi Jumat Suci, hening. Sebenarnya liturgi Jumat Suci adalah liturgi pada aslinya itu tidak ada iringan, maka organ tidak dibunyikan, hening. Dan suasananya suasana apa? Mohon maaf, karena saya orang Jawa ya, suasananya nyenyet dalam bahasa Jawa itu, sepi, hening. Dan dalam perjalanan itu kita melihat bahwa apa? Tidak ada berkat. Dan barulah kemudian ketika upacara malam Paskah, ada upacara cahaya, semuanya masih hening. Sampai akhirnya kemudian ketika kemuliaan dinyanyikan, barulah lonceng dibunyikan. Itulah perjalanan kita itu, pengosongan diri. Maka perjalanan kita berjalan dari Prapaskah menuju ke Paskah. Dari pengosongan diri, di mana kita diajak untuk apa? Menahan diri, mengurangi apa yang menjadi kesenangan-kesenangan kita, dan juga menahan diri akan ini dan itu. Supaya apa? Supaya kita mengalami kebangkitan. Maka tanda-tanda pengosongan diri itu, perendahan itu, nyata dari tanda-tanda apa? Pembasuhan kaki. Sebelumnya, Minggu Palma, Yesus masuk kota Yerusalem tidak naik kuda, naik keledai. Tidak naik kuda. Kendaraan, dalam arti tentu para militer, tentara, orang berkuasa, tapi naik keledai yang lemah. Demikian juga dalam Kamis Putih, ditandai dengan apa? Pembasuhan kaki. Dan membasuh kaki itu pekerjaan Buddha. Mengapa? Karena kaki itulah bagian tubuh yang paling kotor. Dan Yesus mau membasuh kaki. Bahkan dia mengatakan, kalau aku guru dan Tuhanmu membasuh kakimu, hendaklah kamu saling membasuh kaki satu sama lain. Saling melayani satu sama lain. Demikian juga doa di Taman Getsemani, di mana Yesus bergulat dan mengatakan, bukan kehendakmu, bukan kehendakku, tapi kehendakmu terjadilah. Maka dia tidak bisa menghindar, tapi dia tidak mau menghindar. Nah, lalu pengadilan terakhir, dia diam, ditempeleng, diludahi, diam, tidak membela diri, tidak memainkan kuasanya, tapi diam. Karena apa? Seakan-akan dia mengosongkan dari kealahannya. Demikian juga kisah jalan salib, kisah penyaliban. Tuhan yang mengosongkan diri, melepaskan diri, diam, hening. Dan pada saat itu, dia menampakkan diri sebagai pribadi yang tidak berdaya dan hanya memohon, aku haus. Ketidakberdayaan. Allah yang Maha Kuasa menghadirkan diri dalam ketakberkuasaan. Allah yang Maha Daya, Allahu Akbar. Demikian saudara-saudara kita mengatakan, menyatakan diri dan menghadirkan diri sebagai Allah yang tidak berdaya. Allah yang meminta pertolongan, Allah yang meminta air. Dan kita tahu, air adalah kebutuhan pokok yang paling utama. Kehausan itu adalah kelaparan, kesunyian, kekeringan, dan kesendirian yang paling paling mendalam, paling menyakitkan. Dan di situ dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Bayangkan, kita orang berdosa ini diangkat menjadi sahabat. Dalam bahasa kemudian diangkat menjadi anak berkat Roh Kudus, dan sebagai anak, apa yang kita alami dan kita rasakan? Dia memberikan dirinya kepada kita, menyerahkan dirinya kepada kita, bahkan tidak hanya dirinya, nyawanya. Maka hendaklah kita saling membasuh kaki satu sama lain, artinya hendaklah kita saling melayani satu sama lain. Maka sebenarnya tidak dikatakan kita diajak menghindari sikap bosi, sok ngebos, sok merasa diri penting, maka lalu main perintah, maka saling dengan telunjuk memberi perintah, menyuruh-nyuruh orang. Tetapi kita diajak apa? Untuk merendahkan diri, melepaskan diri. Supaya apa? Supaya kita mau saling melayani, mau saling memberikan diri kepada yang lain. Itulah jalan yang akan kami tempuh. Maka dikatakan di dalamnya bahwa apa? Penyerahan diri
nyata dalam apa? Pemberian diri sepenuhnya kepada Allah. Maka kita diajak memberikan diri sepenuhnya kepada Allah. Karena apa? Allah sendiri, Tuhan sendiri yang memberikan dirinya secara penuh, secara utuh pada diri kita, bahkan menyerahkan nyawanya. Maka Allah yang tidak berhutang sama sekali pada kita, tidak sama sekali, Tuhan itu tidak punya hutang sama sekali kepada kita. Kita punya hutang kepada Allah. Allah yang tidak punya hutang sama sekali pada diri kita, tapi Dia siap untuk apa? Memberikan dirinya sendiri, melepaskan dirinya. Maka kita juga apa namanya? Apakah lalu kita, Ibu Teresa mengatakan, kalau Tuhan sudah memberikan diri seutuhnya kepada kita, masa kita hanya memberikan sebagian dari diri kita kepadanya? Bukan fully, tetapi just a fraction, hanya sebuah fraksi, potongan-potongan saja. Sehingga kita belum mau memberikan diri seutuhnya pada kita, padahal Tuhan yang tidak punya utang kepada kita, memberikan dirinya kepada kita. Masa kita memberikan diri sebagian hanya pada Tuhan? Itu gambarannya demikian. Misalnya saya punya hutang. Misalnya saya punya hutang kepada Mak Suwani, punya hutang. Hutangnya banyak sekali. Lalu saya tidak bisa membayar. Lalu Bu Suwani mengatakan, sudah, hutangnya saya hapus semuanya. Itulah yang terjadi pada diri kita. Tuhan menghapus semuanya, dan ketika Tuhan menghapus semuanya, masa saya hanya memberikan diri sebagian, tidak seutuhnya kepada Tuhan. Dan itu ajakannya kepada kita. Maka kita diajak untuk apa? Menjadi bagikan sebatang pensil di tangan Tuhan. Untuk menuliskan kisah cinta kepada dunia. Dunia yang haus, dunia yang dikatakan kehilangan kemurahan hati, kebaikan, dan juga ketulusan. Itulah yang dikatakan. Dan itu hanya bisa kita mau lakukan dengan apa? Dengan mengasihi sampai terluka. Sebagaimana Yesus sendiri menyerahkan dirinya, cinta baru sejati kalau berani terluka. Mengutip dari Injil dikatakan apa? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan menuliskan cinta Tuhan kepada dunia ini tidak lain dan tidak bukan membiarkan diri kita terluka. Allah menciptakan dunia itu cukup besar bagi semua yang hidup di dunia ini. Tapi hati kita tidak cukup besar pada mereka, kepada sesama kita. Untuk menerima mereka, kita apa? Karena kita takut untuk berkorban. Kita takut untuk apa? Kita takut untuk menyerahkan diri. Kita takut untuk mengorbankan diri. Kita takut untuk mencintai. Kita takut untuk melepaskan dahaga sesama kita yang membutuhkan. Dunia diciptakan Tuhan dengan cukup besar dan sangat besar, tetapi hati kita yang tidak cukup besar untuk menerima sesama yang diciptakan Tuhan ini. Maka dunia membutuhkan kerahiman Allah. Mengapa mengutip Santa Teresa Lisieux, pelindung dari Ibu Teresa, betapa saya bahagia ketika melihat diri saya itu tidak sempurna, dan oleh karena itu saya membutuhkan kemurahan hati belas kasih Allah. Dan haus itu membutuhkan kemurahan hati. Maka ketika Tuhan mengatakan aku haus, kita diajak untuk menerima kehausan Tuhan, supaya kehausan Tuhan itu melegakan kehausan kita, dan kita pun membalasnya dengan cinta melegakan kehausan Tuhan. Maka Tuhan bertanya kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari segala sesuatu? Setelah dalam pertanyaan ketiga, Petrus mengatakan, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kasih akan Yesus jauh melebihi segalanya. Dan betapapun Petrus sadar dia gagal dalam mencintai, dia salah mewujudkan cinta itu, tapi di dalam kedalaman hati Petrus hanya ada satu, cinta yang begitu besar kepada Tuhan. Dan itu adalah segala-galanya. Iman tidak melihat namun percaya. Iman adalah kukuh pada apa yang diharapkan, yakin akan apa yang tidak dilihat mata. Kita melihat pada pengalaman Abraham,
terlebih pada pengalaman Abraham ketika mengorbankan anaknya Ishak. Ketika Ishak bertanya, "Bapa, di manakah hewan kurban?" Abraham mengatakan, "Tuhan menyediakan." Dan kemudian Abraham mengikat Ishak dan hendak menikam Ishak itu. Itu iman, percaya Tuhan akan bertindak. Maria ketika mendapatkan kabar gembira dan malaikat mengatakan bahwa dia akan mengandung Roh Kudus, lalu bertanya bagaimana itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Malaikat mengatakan Roh Kudus akan turun atasmu. Maria segera menjawab, "Terjadilah padaku menurut kehendakmu." Nanti bagaimana tidak tahu. Dan Maria menerima semuanya itu dengan konsisten dan konsekuen, sehingga pada saat dia melahirkan di kandang, mengungsi ke Mesir, menjadi orang biasa di Nazaret, bahkan kemudian mengikuti jalan salib Yesus seperti tadi kita doakan, dan berdiri di bawah kaki salib, memangku jenazah Yesus diturunkan dari salib, dan dia menerima itu dalam iman yang penuh harapan. Kukuh pada yang diharapkan, yakin apa yang tidak dilihat. Petrus tadi kita lihat, Thomas, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Iman membutuhkan apa? Kukuh pada apa yang diharapkan, yakin apa yang dilihat di mata. Iman tidak pertama-tama memegang apa yang hanya dipandang mata. Ibu Teresa mengalami itu, kegelapan. Sehingga ketika mengalami apapun juga dia mengalami kegelapan dan dia tetap bertahan dalam kegelapan itu. Bahkan memohon, bila saya kegelapan lebih gelap, kekeringan lebih kering. Kenapa? Dia punya iman. Iman itu mengambil dan mencari yang mendasar. Berani meninggalkan untuk memiliki. Karena Tuhan mengatakan barang siapa ingin mendapatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan mendapatkan. Berani kehilangan, berani apa? Terluka. Dan itu membutuhkan kesabaran, keteguhan, ketekunan. Sabar, passion. Passion itu akar katanya dari pasio, jalan salib. Kita bisa jatuh, kita pernah bisa luka, kita bisa sakit. Tetapi yang penting bukan luka, jatuh, dan sakitnya, apakah kita mau berdiri dan berjalan lagi atau tidak. Dan kesabaran itu membutuhkan tuh keberanian untuk menanggung luka. Ketekunan juga demikian. Perseveransia membutuhkan daya tahan, daya juang. Maka kita mohon bukan roh ketakutan yang menjadikan kita kocar-kacir, menjadikan kita ambyar, menjadikan kita rungkat, tetapi kita mohon roh yang menghidupkan, yang menjadikan kita bertahan. Para murid pun, pada saat Yesus disalibkan, mereka ketakutan, tapi yang menarik mereka berkumpul, dan berkumpul bersama Maria. Maria dengan diam menemani para murid itu untuk menantikan. Sehingga apa? Betapapun takut, betapapun gelisah cemas, namun percaya akan ada sesuatu. Dan Maria Magdalena pagi-pagi benar menuju ke makam Yesus sendirian, pagi-pagi benar. Sesuatu yang tabu, sesuatu yang mustahil pada waktu itu, karena dia berharap berjumpa dengan Tuhan. Maka iman mengajak kita sadar akan batas dan berani masuk dalam ketidakterbatasan. Sadar akan batas, sadar akan kehausan kita, akan kekeringan kita dan kesapian kita untuk masuk ke ruang ketidakterbatasan yang belum tampak jelas itu. Menerima maut untuk memiliki hidup. Mati dalam Kristus untuk bangkit bersama Kristus. Demikian dikatakan kitab suci dalam surat-surat Paulus. Menerima maut. Maut itu berarti menerima untuk melepaskan diri. Mau menyediakan diri untuk mengosongkan diri. Supaya apa? Supaya kita semakin memiliki hidup. Kalau kita masih sibuk dengan diri sendiri, akibatnya apa? Kita sulit untuk mau melepaskan diri. Dan akibatnya apa? Kita sulit untuk menerima Tuhan yang hadir. Memiliki hidup. Kita dikuasai oleh kegelisahan, kemarahan, kekecewaan, dan apapun juga. Dan semuanya itu ditapaki dalam kebersamaan. Iman itu tidak berjalan sendiri, tapi berjalan sama. Dan dihayati dalam doa dan karya. Doa jangan dilupakan, karena doa yang menjadi sumber kekuatan iman kita. Dan iman menunjukkan harapan. Harapan menjadikan kita berani bermimpi, membuka cakrawala baru, horizon baru, menjadikan kita mampu untuk bermimpi, bahkan mimpi akan sesuatu yang mungkin tak bisa kita bayangkan. Maka iman
harapan selalu memajak kita untuk memandang ke depan. Betapapun mengalami kekeringan, kekecewaan, kegelapan, Ibu Teresa kehausan, tapi dia tetap bertahan karena percaya Tuhan akan bertindak. Penyelenggaraan ilahi itu ada, penyelenggaraan ilahi itu nyata. Berdoa dan berharap. Mengutip Padre Pio. Ini saya tidak tahu nih wajah ini tentu bukan wajahnya Eyang Sari 25 tahun mendatang, tapi mengatakan berdoalah, berharap, dan jangan khawatir. Sehingga di usia tua pun tetap bisa tersenyum. Karena penuh harapan. Dan meletakkan harapan itu terjadi dalam doa. Manusia membutuhkan Allah. Kita membutuhkan Allah. Apabila tidak, manusia tidak akan tanpa harapan. Justru karena kita membutuhkan Allah, maka kita memiliki harapan. Dan hidup itu adalah perjalanan menyusuri harapan. Perjalanan ini. Nah, seperti lagu Ebit GAD itu, yang selanjutnya saya tidak hafal syairnya. Hidup itu perjalanan, sebuah ziarah. Dan perjalanan kita adalah menyusuri harapan. Menuju ke masa depan. Doa tempat untuk belajar berharap. Di situ kita memupuk kerinduan, rindu akan Allah. Doa menjadikan kita rindu akan Allah. Maka kita membangun kerinduan itu supaya apa? Supaya kita kerinduan akan Allah mendorong dan menumbuhkan, menghidupkan harapan. Untuk apa? Mau berjumpa dengan Tuhan. Dan menjadikan kita tertuju pada yang akan datang. Dan membutuhkan kesediaan mendengarkan, membutuhkan keterbukaan. Tertuju kepada yang akan datang akan hidup abadi. Dan tetapi doa itu membutuhkan askesis, penyangkalan diri, mati raga. Di situ ada luka, di situ ada kerja keras, ada penyangkalan diri. Maka menata hidup rohani itu dalam bahasa Ignatius dikatakan latihan. Latihan itu membutuhkan terus-menerus. Semakin profesional, semakin terlatih. Maka perlu latihan terus-menerus. Maka membutuhkan ketekunan, membutuhkan kesedihan, membutuhkan penyangkalan diri. Dan di situ membutuhkan apa? Pemurnian diri terus-menerus. Kadang-kadang kita malas, kadang-kadang kita enggan, kadang-kadang kita merasa bosan, kadang-kadang kita sering tidak merasakan apa-apa. Bayangkan Ibu Teresa bertahun-tahun kosong dan kering, tapi dia bertahan. Karena apa? Di situ dia proses untuk memurnikan diri, mengosongkan diri, sehingga dia sadar terang sejati bukan dari dirinya sendiri, bukan penghargaan, bukan ini dan itu, bukan prestasinya yang diperoleh dan sebagainya, nama besarnya, bukan itu. Artinya apa? Terang sejati dari Tuhan. Justru karena mendapatkan penghargaan-penghargaan ini, Tuhan memberikan kepada Ibu Teresa kegelapan, kesepian, supaya dia sadar bahwa terang sejati bukan dari itu semua, tetapi dari siapa? Dari Tuhan. Maka kita diajak untuk mencermati kepalsuan, kebohongan, tipuan tersembunyi yang gencar diberikan dan dipromosikan, diiklankan oleh dunia ini. Kepalsuan, kebohongan, tipuan tersembunyi. Kita terbiasa ditipu. Masa kampanye itu orang penuh janji-janji dan sebagainya. Tapi bagi banyak orang janji-janji itu akhirnya hanyalah tanda petik omong kosong belaka. Sebagian dari janji-janji itu hanya untuk menarik karena itu iklan. Tetapi kita diajak untuk melihat kepalsuan dan kebohongan, topeng-topeng yang sering kali kita pakai. Di balik wajah yang penuh senyum, di situ ada kekerasan dan juga kekejaman. Sama seperti Tuhan mengkritik imam-imam ahli Taurat, dikatakan seperti kuburan. Luarnya baik, tetapi dalamnya tulang belulang. Demikian dikatakan Yesus ketika mengkritik ahli-ahli Taurat dan imam-imam pada masa itu. Maka Tuhan mengatakan, dengarkan omongannya, tapi jangan ikuti kelakuannya. Mereka munafik, omong kosong. Suka memberi beban kepada orang lain, kepada umat, pada dia sendiri tidak melaksanakan. Dan harapan doa itu mengajak kita mengarah pada hal yang besar. Apa? Yang ilahi. Doa mendorong kita terarah kepada Tuhan, tetapi doa juga mendorong kita terarah kepada sesama. Maka orang yang punya kerohanian yang mendalam, itu akan semakin peduli kepada sesama. Tidak makin egois. Itu yang mau dibangun. Doa karenanya tidak menarik kita dari dunia. Bukan untuk membenarkan diri. Doa bukan untuk mencari pembenaran diri. Untuk memuji diri. Untuk
narsis, bukan. Tapi doa itu adalah mendengarkan. Dan mendengarkan itu senantiasa aktif, bukan sesuatu di luar dirinya. Jadi mendengarkan sesuatu yang aktif. Maka di situ perlu core. Ini hanya main-main kata. Dikatakan mengutip Ibu Teresa bahwa komunitas kita, KKIT ini, ITM ini tidak terdiri dari orang-orang yang sudah sempurna. Bukan terdiri dari para orang-orang kudus. KKIT itu tidak terdiri dari orang-orang kudus. Tetapi semuanya berusaha menjadi kudus. Nah ini, moga-moga semuanya KKIT yang ikut Zoom ini bukan orang kudus, tapi semuanya pengen jadi orang kudus. Oleh karena itu kita perlu sabar. Sabar apa? Terlebih sabar dengan kelemahan, kekurangan, kerapuhan orang lain, tapi juga dengan kegagalan-kegagalan. Maka oleh karena itu perlu core, compassion, bela rasa, keterlibatan, punya hati, bela rasa, belas kasih, compassion, order, self-control. Artinya apa? Keberanian menata diri, askesis, self-management, menata diri, mengatur diri. Maka pantang dan puasa itu kesempatan untuk menata diri, mengontrol diri. Respect, menghargai, apresiatif, menumbuhkan respect pada orang lain. Sebagai contoh, Paus kan mengatakan 3 kata yang perlu kita biasakan dalam keluarga, yaitu apa? Berani mengatakan please, silahkan, mendahulukan orang lain. Lalu juga kata yang 2, berani mengatakan thank you, berani mengatakan terima kasih. Dan yang ketiga, sorry, berani mengatakan maaf. Itu memberi respect, menghargai orang lain, mengutamakan orang lain. Kalau aku guru dan Tuhan membasuh kakimu, maka adalah kamu saling membasuh kaki satu sama lain. Dan terakhir, empati, punya kepekaan, memahami dengan hati, kenali pergumulan. Kalau orang tidak memberi kepekaan, yang ada pada dirinya hanya satu, kepekaan. Memahami dengan hati dan mengenali pergumulan tiap orang. Bahwa orang itu dinamis. Tidak, orang itu bukan manusia itu bukan robot, maka dinamis. Ada up and downs, kekeringan dan kesepian, konsolasi dan desolasi. Maka kita oleh karena itu ketika diajak untuk menemukan aku haus, kita diajak menemukan apa? Kalkuta kita masing-masing. Kehausan orang-orang di sekitar kita. Juga mungkin orang-orang yang dekat dengan kita. Dan kita sadar bahwa kalau kita merasa tidak punya sesuatu untuk kita berikan, maka apa? Kita berusaha untuk tetap merasa kosong. Tetap merasa tidak bisa apa-apa, tetap merasa lemah dan rapuh. Karena apa? Justru karena itu Tuhan akan mengisi kita. Jangan sok, jangan sombong, jangan sok pede, jangan merasa sok hebat dan sebagainya. Maka kita merasa diri itu ketika menemukan kalkuta kita masing-masing, kita merasa sadar kita rapuh bahwa kita sendiri haus. Dan oleh karena itu, karena kita sadar kita haus, Tuhan akan melegakan rasa haus kita. Saya belajar memberi bukan karena kita punya banyak, tetapi karena apa? Karena saya tahu bahwa saya tidak punya apa-apa. Di hadapan Allah kita bukan siapa-siapa dan kita tidak punya apa-apa. Memakai ungkapan Ibu Teresa, I am nothing, I have nothing, I can do nothing. Kita bukan siapa-siapa, kita tidak punya apa-apa, kita nothing. Dan pemberian diri itu yang terjadi, bukan total materi atau program. Mahatma Gandhi, Indira Gandhi mengatakan kepada Ibu Teresa, apa bedanya suster dan saya? Indira Gandhi mengatakan, saya melakukan sesuatu demi apa? Program, demi materi, demi sesuatu, demi jabatan, demi kuasa. Tapi ibu atau suster memberi sesuatu demi pribadi, pemberian diri. Dan pemberian diri yang tulus, tidak supaya dipilih, tidak supaya begini dan begitu, tetapi kan apa? Memberikan diri dengan tulus. Maka berani menjadi kosong, berani menjadi tidak berarti, berani menjadi miskin, berani mengatakan I am nothing. Dan justru karena berani mengatakan I am nothing, I have nothing, I can do nothing, Ibu Teresa belajar seperti Ibu Maria, bukan aku tetapi Tuhan.
Ingat ketika Ibu Maria dipuji oleh Elizabeth, siapa aku ini sehingga Ibu Tuhanku datang kepadaku? Terpujilah engkau di antara wanita. Apa jawab Ibu Maria? Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Ibu Maria seakan mengatakan saya tidak penting. Yang penting siapa Tuhan. Kalaupun saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, apa? Karena Dia Allah berkenan memandang kerelaan dan kerendahan hatinya. Bahwa Allah rela memandang aku yang rendah dan aku yang hina ini. Itulah yang menjadikan saya bersyukur dan berterima kasih. Bukan karena status sebagai ibu Tuhan yang disyukuri, tetapi karena apa? Karena Allah berkenan memandang kerelaan dan kerendahan hatinya. Yang lebih penting apa? Tuhan, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Hati-hati, Yesuit punya semboyan AMDG, Ad Maiorem Dei Gloriam, demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Dan mohon maaf dalam bahasa Jawa diterjemahkan AMDG Amrih Mulyo Dalem Gusti. Tapi seringkali kami mengucapkan atau menghidupinya, mengayatinya Amrih Mulyo Dalem Gusti. Saya mengaku memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengabdi Tuhan, tapi nyatanya yang dipuji, diabdi, dimuliakan diri sendiri. Maka kita diajak mengosongkan diri supaya apa? Bukan aku, tetapi Tuhan. Mencintai sampai terluka. Dan mencintai harus mengosongkan diri. Mengosongkan diri. Supaya kita melihat bahwa kita diharap dengan demikian lebih percaya kepada cintanya daripada pada kelemahan dan kerapuan kita. Lebih memandang cinta Tuhan. Karena apa? Paskah. Tidak lain tidak bukan adalah Tuhan yang mencintai dan karena cintanya dia mengorbankan diri. Oleh karena itu kita diajak jangan menutup diri, melangkah keluar. Jangan kehilangan kepercayaan, melangkah maju. Jangan mudah menyerah, melangkah dengan berani. Dan itulah membuat kita berubah. Bukan karena kita hebat, bukan karena apa, tetapi karena kita yang dilegakan rasa haus kita. Dan kita yang melegakan dahaga Yesus yang haus, Yesus yang tersalib. Sehingga kita memandang perubahan. Dan perubahan itu adalah kebangkitan. Dan kebangkitan terjadi kalau kita tidak menutup diri. Maria Magdalena pagi-pagi buta pergi ke makam. Tidak kehilangan kepercayaan. Thomas ketika berjumpa dengan Tuhan mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Dan mengakui diri kelemahan dan rapuh. Dan tidak mudah menyerah. Karena senantiasa memandang dia yang tertompak. Menyerah, maju terus, pantang mundur. Dan itu membutuhkan apa? Justru karena itu sukacita akan muncul. Paskah menumbuhkan sukacita. Sukacita adalah doa. Sukacita adalah kekuatan. Sukacita adalah cinta. Sukacita adalah jejaring kasih di mana kita dapat menangkap jiwa-jiwa. Maka sukacita itu tampak dalam apa? Di mata. Maka matanya itu berbinar-binar. Tidak mata yang guyu, yang sayu, tampak pada saat kita bicara, pada saat kita berjalan. Sehingga kita tidak menutup diri pada diri sendiri, baperan, tidak. Tapi kita mudah tergerak hati oleh belas kasihan. Dan itu ada bagaimana Injil selalu mengatakan Yesus sebagai hatinya tergerak oleh belas kasihan. Maka tandanya harapan adalah sukacita. Tanda orang sukacita punya rasa humor, maka sering tertawa. Jangan cemberut, sungut-sungut, punya rasa humor. Tahan dan tegar dalam menghadapi ketegangan dan perubahan. Ketegangan, perubahan, tahan dan tegar. Tenang saja. Spiritualitas dalam tegangan, siap menghadapi kejutan, lapang hati, besar hati. Karena banyak hal tidak selalu berjalan sesuai dengan ekspektasi dan harapan kita. Tenang saja. Seperti Gus Dur mengatakan, emangnya gue pikirin. Gitu aja kok repot. Sedia berubah. Dan juga sedia berubah. Diubah. Keluar dari sendiri-sendiri. Melintasi batas. Karena hidup adalah ziarah. Mencari yang hilang. Sebagaimana dikatakan tentang gembala, kalau punya 100 ekor domba akan meninggalkannya 99 untuk mencari yang baik. Itulah spiritualitas gembala baik. Mengenali domba-dombanya dan dikenali
dan juga menjaga kawanan mereka, memberikan mereka hidup supaya hidup dalam kelimpahan. Dan ingat kisah Emmaus, 2 murid Emmaus yang pulang kampung marah-marah, tapi di situ dia membiarkan Tuhan bicara dan akhirnya menemukan dan melihat Tuhan. Berziarah, berjalan, jangan mandek. Dan jalan itu selalu ada risiko. Dan batu ujinya bertahan dalam gelombang, bertahan dalam badai, bertahan dalam krisis. Ketika para murid naik perahu dan ada badai, dan Yesus tidur, mereka ketakutan. Yesus menghadik badai itu. Ketika Yesus dibangunkan dari badai itu, Yesus mengatakan, mengapa engkau bimbang? Mengapa engkau tidak percaya? Demikian juga ketika Yesus berjalan di atas air dan Petrus mau ikut. Tapi ketika Petrus sudah turun dari perahu, dia ketakutan hampir tenggelam. Pertanyaan sama, mengapa kamu takut? Mengapa engkau bimbang? Tampaknya ciri orang beriman adalah tidak takut. Sebagaimana malaikat mengatakan kepada Maria, jangan takut. Demikian juga pada Yosef dalam mimpi, jangan takut. Maka dia untuk tidak bimbang, tapi percaya. Akhirnya, saya mengutip gambar dari surat Prapaskah Paus tahun 2024. Dari padang gurun, melewati padang gurun, Tuhan menuntun kita kepada kebebasan. Dari pengalaman keluaran bangsa Israel yang dibebaskan dari Mesir. Dan gambarnya adalah sebagaikan Musa itu menuntun bangsa Israel melewati Laut Merah. Dan juga Paus mengajak kita untuk apa? Melewati paku-paku kekejaman, kekerasan dunia ini. Dan dengan berpegalkan iman, kita akan mampu melewati semuanya itu. Dan itulah yang menjadi landasan kita, iman. Iman yang kita tumbuhkan dalam doa, dan doa yang menumbuhkan harapan, dan iman dan harapan itu yang kita wujudkan dalam kasih. Kita akan mampu untuk mengarungi jalan kehidupan yang tidak mudah, melegakan dahaga Yesus yang yang haus akan cinta, supaya kita ikut serta untuk melegakan dahaga Yesus. Demikian yang bisa saya berikan. Terima kasih. Ya, silakan Bu Koni mau sharing atau mau bertanya. Saya kagum sama Romo, ceritanya cepat, bagus, lugas, luar biasa. Hafal semua Romo. Ya, saya diajari oleh Ibu Tres, guru saya ini. Waduh, saya kira Ibu Teresa. Terus ini besok bagian terletak kembalinya. Mari silahkan ada yang mau sharing juga. Ya, silahkan teman-teman yang mau sharing atau mau mau bertanya, silahkan juga. Ini lagi melepaskan lelah. Soalnya konsentrasi penuh mendengarkan Romo. Cepet. Cepet kilat. tapi Ya, luar biasa mohon maaf, sebenarnya. saya tukang omong soalnya. Bener, Romo, luar biasa. Ya Bu Koni. Betul. Harus konsentrasi ya Bu. Iya. Jadi iman itu ya Romo. Iman itu yang diperlukan. Tapi iman tanpa perbuatan mati. Ya. Tapi iman dari mulai Abraham. Iman. Luar biasa. Makanya Abraham terkenal sampai sekarang. Karena imannya dia sudah mapan, tapi disuruh Tuhan untuk ke tanah terjanji mengikuti. Padahal di sana belum tahu apa yang akan terjadi. Iman, percaya. Padahal dia baru kenal sama Allah pada waktu itu. Romo. Ya. Dan Tapi mendapatkan janji keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di lautan. Tapi untuk punya anak satu saja susah. Nah ya, sampai 90 tahun ya, lebih. Ketika punya anak satu, diminta untuk dikorbankan. Dan dia mau. Nah itu luar biasa. Itu iman juga maju. Ya. Nanti bagaimana terserah Tuhan. Sama seperti Ibu Maria. Ketika diminta untuk menjadi ibu Tuhan, mengandung, ya dia tidak tahu apa yang akan terjadi, ya sudah terima, jalani saja. Kalau kita akan minta SOP, mana SOP-nya? Fasilitasnya apa? Biayanya dari mana?
Apa yang Tapi terjadi nanti? semuanya di Itu jalan enak terjadilah. Ya, itu diikuti terus sampai jalan salib, sampai wafat. Tadi kita sudah ikut semuanya. Ya, Ibu Teresa pun ketika dipanggil untuk melayani orang-orang miskin, pada awalnya tidak punya apa-apa, tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak tahu apa yang akan dibuat. Berhari-harinya jalan ke kampung kumuh, besok Iya. balik lagi, jalan lagi, besok balik lagi, jalan lagi, besok balik lagi, tidak punya apa-apa sampai akhirnya melihat anak-anak yang sedang bermain-main. Ketika ditanya, kamu nggak sekolah? Enggak. Kenapa nggak sekolah? Nggak punya biaya. Tapi kamu ingin belajar? Mau. Nah, dari situlah Ibu Teresa mulai mengajari mereka. Belajar baca. Nah, tetapi berhari-hari Ibu Teresa dibuat bingung apa yang harus saya buat. Karena tidak tahu. Dan Tuhan tidak menunjukkan secara jelas, Tuhan membiarkan mencari. Nah, itu yang tampaknya kalau saya mengatakan pada diri saya tidak punya kesabaran dan ketekunan seperti itu. Tapi Ibu Romo Teresa, sudah ya. mencapai seperti itu tuh sudah sangat mengagumkan, Romo. Ya, belum, jangan dipuji saya. Bagi Saya kami loh, Romo. menghadapi KKIT saja kurang Yang tahu sabar tuh itu. Romo sendiri, tapi bagi kami itu sudah luar biasa hebat. Kata Putri Tinggal menghadapi KKIT melaksanakannya, saja Romo. saya tidak sabar. Ya, berarti mesti Mas Fani yang tanya ini. Oke, ini ada Bu Lindri, ada Pak Petrus Budi, ada Bu Ratna. Ayo, siapa yang mau tanya ya? Ini ada Bu Jenny juga. Silahkan, mau sharing atau mau bertanya nih? Ya, oke. Pak Fran, silahkan Pak Fran kalau mau bertanya. Iya, Pak Romo Fran. nanya deh, nggak ada nanya Romo, aku yang nanya. Ya, silahkan Pak Fran. Romo, kita suka menghadapi orang-orang yang apatis itu. Ada suara-suara lain sebentar. Oke, silahkan Pak Fran. Ya, Romo Kris, kita suka menghadapi orang yang apatis itu, suka menyalahkan yang di atas, katanya aku sudah kerja setengah mati, udah berbakti, tapi saya selalu dapat cobaan terus gitu. Bagaimana kita mengatasinya, Romo? Ya, kalau kita mempunyai gambaran Tuhan itulah Tuhan yang sukses, Tuhan yang kita bisa kita dikte. Ingat ketika ketika Yesus mengatakan dia akan menderita, Petrus marah dan mengatakan tidak bisa itu terjadi. Gambarannya adalah gambaran sukses. Mengikuti Yesus itu beriman itu seakan-akan jalan mulus terus. Tapi kita lupa beriman itu mengikuti jalan salib. Memakai bahasa Santa Teresa Lisieux, Teresa kanak-kanak Yesus, jalan sempit. Lalu Ibu Teresa juga mengatakan jalan sederhana, jalan kecil. Maka disitulah jalan perjuangan. Maka kalau kita mengatakan patient, sabar, itu adalah proses jalan salib. Masalahnya adalah kita seringkali tidak sabar. Dan kita seringkali ingin mendikte Tuhan. Kitab suci mengatakan rancanganku bukanlah rancanganmu, rencanamu bukanlah rencanaku. Dan hati-hati, kita itu berdoa itu seakan-akan mendikte Tuhan. Contoh, sekian tahun yang lalu ketika saya masih berada di Jakarta, misa novena, saya mencoret 2 intensi novena. Karena intensinya apa? Saya tidak ingat persis tahun berapa itu, tapi ketika saya masih di Jakarta, mungkin sekitar 15 tahun yang lalu. Mohon terang kekuatan Roh Kudus supaya bisa menentukan apakah mobil yang saya beli itu Avanza atau Sevanya. Beli mobil, mohon terang Roh Kudus. Kok maksa Allah? Nah, yang lebih parah lagi, mohon terang kekuatan Roh Kudus supaya bisa memenangkan perebutan harta gono gini perceraian dengan suami. Duh, nah ini kan aneh. Orang Katolik kok cerai dan minta terang Roh Kudus. Kita itu seringkali memohon itu mendikte. Tetapi dalam doa kita tuh diminta untuk melepaskan. Seperti Ibu Maria mengatakan terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Dan ketika mengatakan itu Ibu Maria tidak membayangkan bahwa nanti akan terjadi jalan salib.
Dan dia harus mengikuti jalan salib tapi berdiri di bawah kaki salib. Ibu Maria tidak membayangkan. Tetapi yang dia katakan adalah, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Ya sudah, bukan kehendakku. Nah, kita itu masih sibuk dengan kehendak diri sendiri. Saya pingin ini, saya pingin itu. Nah, memang itu baik. Tetapi seringkali kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi. Dan ketika tidak sesuai dengan ekspektasi, kita marah. Padahal jangan-jangan Tuhan tidak mengabulkan karena apa? Tuhan ingin menguji kita. Saya suka cerita sederhana tentang Santo Filipus Neri. Mengapa saya suka? Karena real. Filipus Neri itu pelindung pelawak di Italia. Orangnya sabar, super gembira, suka ketawa, suka melucu. Tapi ketika muda dia tuh mudah marah, mudah tersinggung. Maka dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan berilah saya kesabaran. Dan Tuhan mengabulkan doanya, tapi dengan cara Tuhan. Bagaimana Tuhan mengabulkan doanya? Tuhan mengirimkan teman-temannya. Dan teman-temannya membuli Filipus Neri. Munafik lu, sok suci lu, sok soleh lu, berdoa mulu. Marah dia. Besoknya juga demikian. Dan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, yang dipinta hanya satu, Tuhan berilah saya kesabaran. Dan akhirnya dia menjadi sabar, lucu, supel, dan begitu gembira. Ternyata Tuhan itu juga mengabulkan doa kita dengan menguji kita. Siap tidak? Sanggup tidak? Tahan tidak? Kita maunya enak langsung jadi, tapi tidak melihat konsekuensinya. Misalnya saya mohon kesabaran. Siap tidak kalau saya dibully? Tahan nggak kalau saya dimarah-marahin? Kalau saya belum siap, nah Tuhan mengatakan, ya kamu sendiri belum siap kok. Kamu lagi disindir orang aja langsung marah, kok mohon kesabaran. Berarti kamu harus menyiapkan hati kita. Sama seperti kita mengatakan, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Kalau saya mohon diampuni oleh Tuhan, sanggup nggak saya mengampuni? Kalau saya tidak sanggup mengampuni, lah gimana? Kita mau enaknya aja dong. Maka kalau kita mohon Tuhan mengabulkan doa-doa saya, kita juga menyiapkan hati kita supaya apa? Kita sanggup menerima rahmat, sanggup menerima permohonan itu. Maka hanya seringkali kita tidak sabar dan kita itu maunya langsung jadi. Kayak saya beli barang di toko misalnya ya, beli di mall atau di Indomaret, Alfamart, langsung bayar jadi dapat. Nah, kita maunya seperti itu, tapi Tuhan itu tidak jualan. Tuhan itu mengajak kita berproses. Maka Ibu Teresa pun, come be my light, datanglah jadi cahaya bagiku, dan Tuhan memberikan kegelapan supaya apa? Tuhan ingin mendidik Ibu Teresa supaya tahu apa artinya terang dan tahu bagaimana itu seperti apa kegelapan, dan mendidik supaya apa? Supaya Ibu Teresa tidak besar hati, tidak besar kepala, tidak sombong. Karena dia dapat penghargaan ini, dapat penghargaan itu, dipuji sini, dipuji sana, dihargai sini, dan sebagainya. Tidak besar kepala, tidak sombong, tidak sok, maka diberi kegelapan. Justru kegelapan itu mendidik Ibu Teresa. Hanya kita ini biasanya tidak tahan. Nggak sabar kita itu. Pengen cepat-cepat. Nah, bertahun-tahun Ibu Teresa mengalami itu. Maka lalu kita kalau tidak, lalu kita menyalahkan Tuhan. Ternyata Tuhan itu sabar, tapi kita yang tidak sabar. Kita pengen cepat-cepat, pengen instan. Lalu kita menyalahkan Tuhan. Ngapain capek-capek berdoa? Tidak dikabulkan. Tuhan mengatakan, kamu aja yang tidak sabar. Baru berdoa 3 kali saja sudah mau minta dapat. Atau baru novena 9 kali langsung dapat gratisan. Loh, kamu sendiri nggak tahan kok. Kamu belum sanggup untuk menerima rahmat yang kamu mohonkan itu. Kurang lebih demikian, Pak Frans. Ya. Berarti intinya kita harus menurunkan ego kita dan belajar merendahkan hati. Itu bukan Ya, kesimpulannya. Ya. Okay. Dan itu sulit, rendah hati itu sulit. Ya, makasih Romo Kris. Sama-sama.
Oke, terima kasih Pak Fran. Oke, ada yang lain yang mau bertanya? Di sini ada biasanya Bu Lindri nih yang suka sharing ini. Silahkan Bu Lindri, monggo. Terima kasih. Sugeng dalu Romo, Kris, sehat. Matur nuwun. Alhamdulillah. Saya juga seperti Pak Fran ya, kesabaran itu ya. Harus sabar. Ini saya punya kasus Romo. Saya sekarang kan jadi wali kelas 7. Nah, permasalahannya itu saya punya siswa itu tidak pernah berangkat. Nah, kemudian saya coba mendatangi ke rumah, kemudian orang tua saya panggil, datang anaknya berangkat. Habis itu tidak berangkat lagi. Terus saya dengan BK, gimana dipanggil lagi? Ya udah Bu, dipanggil. Panggil 1 hari berangkat, berapa hari nggak berangkat lagi. Nah, ini juga kemudian membuat saya ngapain ya? Wes dibiarkan aja lah, wes. Tapi kadang juga muncul ada wah, sudah kamu pindah ke sekolah itu aja apa paket ABC itu yang kamu sekolah 1 minggu satu minggu sekali, kamu boleh berangkat boleh tidak. Itu apa ya Romo membuat saya apakah itu juga sebagai bentuk kesabaran saya, sebagai bentuk ujian saya harus gimana ya? Saya sampai aduh, saya ya cuma bersyukur saja, coba saya melihat kadang ya maklum sekolah negeri dan situasi seperti ini kan apalagi sekarang dengan alasan PPM, kurikulum merdeka itu. Kadang ada kelas tidak ada gurunya. Saya lewat di kelas itu saya tanya, ini jamnya siapa? Pak itu. Lah itu Pak itu ada di kelas itu coba dijemput gurunya. Bu, suka jam kos kok gitu. Jam kosnya apa-apa jam kosong. Oh alah saya bilang. Nah, itu kadang membuat saya juga kadang aduh, ngapain ya? Saya kadang muncul juga seperti itu, Romo. Saya kok semangat sekali anak-anaknya seperti itu. Sementara yang lain-lain saya sering membandingkan dengan guru-guru lain gitu, Romo. Enak malah kadang saya ada anak-anak, Bu, nggak jam kos, Bu. Jam kos ngapain jam kos? Saya bilang gitu. Lah kan Bapak Ibu guru itu pada jam kos, Bu. Bu Lindri kok nggak pernah jam kos. Nah, ngapain jam kos? Kecuali kalau saya nggak ada, saya boleh jam kos. Oh, tapi ada kok. Ini loh Romo, apa ya, kesabaran itu loh Romo. Apakah sampai batas tertentu saya harus, oh ya sudahlah. Kadang saya berpikir seperti itu. Bahkan kadang saya mengatakan, sudah, apa kamu sekolah di itu aja paket C ya, yang sekolah hanya 1 minggu 1 kali. Karena apa? Saya sudah ke rumahnya, anaknya berangkat dari rumah karena dia tidak tinggal dengan mbahnya. Ada anak-anak yang saya datangi, orang tua mengatakan, lah pripun Bu, wong lari ini pun boten purun sekolah. Saya sebagai orang tua gimana? Saya kadang berpikir lah, orang tua saja kalah dengan anak. Saya mengatakan lah, kok ibu kok kalah dengan anak itu gimana Bu? Lah, gimana wong anaknya nggak mau apalagi apa saya harus memaksa-maksa Bu. Itu loh Romo. Eh, Kesabaran memang saya ya, terima kasih ini Romo tapi bagaimana saya harus menjaga kesabaran itu sampai sebatas berapa Romo? Sampai tak terbatas sendiri. Terus 7 kali 7 katanya. Batasnya tidak terbatas itu. Kita tidak tahu, kita hanya bisa pasrah pada Tuhan. Saya berusaha sebaik mungkin, sekaligus saya percaya sepenuhnya kepada Allah. Yang seringkali dipakai dengan slogan 100% manusia, 100% Allah. Nah, membangun kepercayaan itu gimana Romo? Nah, Supaya kita mohon kepercayaan itu ya doakan Lindri. seperti Abraham itu ya sudahlah. Kalau saya harus mengorbankan anak ini, pada Tuhan memberikan janji keturunan sebanyak bintang lengan, ya sudah. Nanti bagaimana itu urusan Tuhan kok.
Oh Tuhan yang gitu. bekerja. Jadi agak cuek. Peduli amat. Gitu Ini Tuhan. loh. Ibu Teresa mengatakan kalau Tuhan mengendaki MC bubar, ya bubar saja. Tidak jalan, ya tidak jalan saja. Jadi bukan cuek, bukan, mohon maaf dalam bahasa Jawa, leleh lueh, tapi sudahlah. Saya akan berusaha dan mengerjakan sebanyak mungkin. Tentu persoalannya adalah tidak mudah karena kita, Bu Lindri hidup dalam lingkungan yang seakan-akan menjadi guru itu pekerjaan. Nah, kalau pekerjaan saya bisa seenaknya saja kan nggak apa-apa. Yang penting saya akan digaji. Jadi guru itu bukan panggilan. Ya, permasalahannya itu. Karena apa? Yang penting saya dibayar kok. Nanti murid-murid mana terserah. Toh nyatanya murid-murid itu nanti nilainya juga baik karena dikatrol nilainya. Mesti lulus, dan murid-murid yang mengatakan, saya nggak belajar aja mesti lulus kok. Karena nilai itu bisa dipermainkan dan sebagainya. Nah, ketika kita hidup dalam masyarakat seperti itu, dalam lingkungan seperti itu, nah, Bu Lindri ngalami seperti kayak berjuang sendirian. Dan dianggap aneh. Nah, tetapi Bu Lindri itu seperti di dalam bahasa Paulus, dianggap gila karena Kristus. Memang sudah gila ya Bu Lindri. Enggak. Itu harus kuat. Ya. Gila karena dianggap gila karena Kristus. Ya itulah resiko kita hidup tengah dunia dan masyarakatnya seperti yang segala hal bisa halalkan. Segala cara bisa dihalalkan. Lalu ketika kita hidup dalam masyarakat seperti itu, ya kita tidak dilatih untuk disiplin, untuk tertib, untuk tahu aturan, dan sebagainya. Nah, ini tentu tidak bisa kita atasi karena Bu Lindri hanya sendiri loh. Berhadapan dengan banyak orang yang seperti itu, tentu itu tidak mudah. Karena kita tidak bisa berjuang sendiri. Hanyalah masalahnya adalah menemukan kelompok, menemukan komunitas di mana Bu Lindri tetap merasa saya bertahan, saya punya teman. Karena tidak mungkin sendiri. Oleh karena itu Yesus selalu membuat kelompok, membuat komunitas yang kita sama-sama rapuh, kita sama-sama lemah, tapi bagaimana kita saling menguatkan satu sama lain. Dan di dalam komunitas itu ada satu figur, Maria. Yang Maria seringkali tidak ngomong banyak, tetapi apa? Dia diam dan kehadirannya itu meneguhkan. Maka itulah yang kita buat. Maka saya tuh memakai ungkapan demikian. Contoh saja. Mohon maaf, ini mendahului ya. Ini mendahului. Karena ini kisah tentang Paskah. 3 kiat kalau kita mengalami kebimbangan, ketakutan, kegelisahan, kecemasan dan sebagainya, atau perasaan krisis. Kiat pertama, jangan meninggalkan komunitas, jangan meninggalkan kebersamaan. Itu dialami oleh Thomas. Ketika para murid berkumpul dan Yesus datang, Thomas tidak ada, lalu mereka mengatakan, saya sudah berjumpa dengan Tuhan yang bangkit, dan Thomas sesumbar, tidak mungkin, tidak ada orang bangkit dari mati. Sesumbar, sebelum saya mencucukkan jariku ke lukanya, saya sama sekali tidak percaya. Minggu berikutnya, para murid berkumpul dan Thomas ada, dan Tuhan menampakkan diri dan mengatakan, Thomas, dan Thomas mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Maka jangan meninggalkan kebersamaan. Kebersamaan itu sama-sama sebagai orang lagi galau, tapi kebersamaan itu menumbuhkan, menjadikan kita tetap menemukan kekuatan kebersamaan. Itu yang pertama. Yang kedua, punya teman. 2 murid Emmaus pulang kampung, marah-marah, memaki-maki, kecewa, merasa di PHP oleh Yesus. Marah-marah karena dia merasa kalau mengikuti Yesus harapannya cerah, masa depan cerah, tapi ternyata Yesus yang diikuti mati disalib. Marah-marah. Dan di tengah jalan ketika berjumpa dengan Yesus, mereka tidak tahu bahwa itu Yesus. Ngedumel, marah-marah, maki-maki. Karena 2 murid Emmaus itu temannya Winardi, maka ngucap gancok. Karena temannya Winardi itu. Iya itu. Wong Surabaya. Cangkrik katanya. Nah, seperti itu. Tetapi mereka tetap mau mendengarkan, betapapun diberi nasihat kitab suci, tetap mendengarkan.
Maka saya memakai istilah, kalau Tuhan mengatakan di mana 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku ada. Dalam kisah 2 murid Emmaus saya memakai kata, di mana 2 orang memaki-maki Yesus, Yesus ada di situ. Cari teman, betapapun sama-sama marah, tapi sebut nama Yesus. Ingat ada Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Petrus mengatakan kepada teman-temannya, karena lagi bingung, lagi galau, mau ngapain sih? Lalu Petrus mengatakan, ayo kita cari ikan. Lalu mereka cari ikan. Dan ketika cari ikan tidak mendapatkan, tiba-tiba ada orang di tepi danau mengatakan, lemparkan jalamu ke kanan. Mereka melemparkan, dapat ikan banyak sekali. Dan ketika melihat mukjizat itu, seorang murid mengatakan, itu Tuhan. Petrus segera memakai bajunya karena dia telanjang dada, langsung terjun dari kapal dan lari ke tepi pantai dan menemukan Tuhan. Nasihat yang ketiga adalah jangan biarkan diri nganggur. Tetaplah buat sesuatu. Walaupun sesuatu itu seakan-akan tidak ada gunanya. Mohon maaf, saya orang Jawa ya. Di Jawa itu ada ungkapan demikian. Nganggur kui bantaling setan. Maka tetaplah buat sesuatu. Tetaplah buat aktivitas. Supaya apa? Jangan biarkan diri nganggur. Maka 3 nasihat dari kisah Injil. Kalau kita mengalami kegalauan, kesepian, pertanyaan, atau juga kegelisahan, 3 nasihat itu. Jangan tinggalkan kebersamaan, cari teman. Dan yang ketiga adalah jangan biarkan diri menganggur. Buatlah sesuatu. Supaya apa? Disitulah kita menemukan daya tahan. Dan dari situlah kita akan bisa melihat Roh Kudus. Itu. Maka tetaplah bertahan, cari teman untuk cerita. Walaupun temannya tidak bisa memberi jawaban, tapi tetaplah bercerita. Karena apa? Itulah kekuatannya. Supaya nanti Pemalang maju seperti Pekalongan. Karena ada Putri Pekalongan di sini. Pekalongan. Cinta. Ya, terima kasih Romo. Iya. Hari Jumat penting ya, Lindri ya. Iya, benar. Ya. Ini sebentar lagi selesai. Ya, ya ada. Ya. Oke, Bu Jenny mau tanya, silahkan Bu Jenny. Ditanya lagi kalau gitu. Ya, oke ya. Terima kasih. Oh, saya kira mau tanya ya, telepon ya ternyata Bu Jenny. Oke, ada lagi yang mau bertanya ya Romo ya. Mungkin siapa yang mau sharing atau bertanya? Bu Eli mungkin mau bertanya, Bu Eli. Kak. Romo, bagi kita ya Romo, yang penting itu pada masa prapaskah, kemudian sampai nanti pasca. Ya, kalau mengikuti dari spiritnya Mother Teresa, itu kira-kira apa yang terpenting Romo untuk kita semua Romo? Yang khususnya sekarang ini kan masih masuk pekan prapaskah yang keempat ya Romo. Sebentar lagi kelima dan sudah menjelang ke Paskah. Nah, kira-kira apa yang perlu kita teladani ya dari Santa Teresa ini Romo? Ya, menurut saya ya, kesadaran bahwa saya itu dicintai oleh Tuhan. Saya itu diselamatkan oleh Tuhan. Saya itu lemah, saya itu rapuh, saya itu berdosa. Tapi Tuhan mencintai saya. Dan karena Tuhan mencintai saya sampai dia mengorbankan dirinya, dan itu yang menjadikan kita menyiapkan Paskah itu dengan rasa seperti orang jatuh cinta. Dengan antusiasme, kerinduan. Saya rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Itu yang dialami oleh Ibu Teresa, bahkan di akhir masa hidupnya bagaimana digambarkan dia meraih-raih salib yang di atas ranjangnya, ada kerinduan itu. Maka yang penting adalah sadar bahwa saya itu dicintai oleh Tuhan. Dan karena saya dicintai, dan cinta Tuhan itu bukan cinta yang sembarangan, karena cinta yang mengorbankan diri, dan oleh karena itu
Saya menyambut peristiwa ini dalam rasa syukur dan rasa cinta. Dan orang yang sadar dirinya dicintai itu adalah orang yang memiliki antusiasme, gairah, semangat. Betapapun sadar, hidup saya tidak baik-baik saja kok. Tidak baik-baik saja. Saya punya banyak kesalahan, punya banyak kelemahan. Tetapi betapapun demikian, saya suka kalau di Giri Sonta ini di rumah retret Romo Sanwe Misa, dia selalu mengatakan bahwa kita adalah pendosa yang dicintai. Itu yang lebih penting, dicintai. Dan Paskah itu adalah perayaan cinta. Dan karena ini adalah perayaan cinta, maka kita menyambutnya dengan penuh cinta, dengan penuh harapan, dan semoga dengan demikian kita menapaki hidup selanjutnya dengan pengalaman dicintai. Kalau Paus Fransiskus mengatakan jangan-jangan sesuatu yang hilang dalam hidup rohani kita atau sesuatu yang hilang dalam hidup iman kita adalah pengalaman cinta itu. Bahwa kita dicintai oleh Tuhan dan Tuhan mencintai kita dengan mengorbankan dirinya. Sementara kita mudah merasa Tuhan itu jauh, saya tidak dicintai, Tuhan itu tidak peduli. Bayangkan Ibu Teresa mengalami kekeringan dan kesepian, kehausan itu. Seakan-akan dia tidak dicintai, dicuekin oleh Tuhan, tidak diperhatikan oleh Tuhan, tidak didengerin oleh Tuhan. Dia tetap bertahan. Sampai akhirnya dia mengatakan, bila saya kekeringannya lebih kering, kesepian lebih sepi, dan juga kekosongan yang lebih kosong, dia meminta. Karena disitulah dia menemukan kedalaman cinta ketika sesuatu itu tampaknya nothing. Mohon maaf, ini saya memakai gambaran. Jangan-jangan kita itu masih seperti cinta kita pada Tuhan seperti cinta ABG. Love you, love you, love you. Muah-muah, penuh dengan ini, penuh dengan itu, kata-kata dan sebagainya. Tapi kesan saya ya, saya bukan ahli di situ. Semakin seseorang mempunyai cinta yang mendalam, semakin orang itu makin tenang, makin hening, makin diam. Tidak makin muah-muah lagi. Dan disitulah kita mantap kehadirannya itu berduaan bersama Tuhan. Seperti kalau Eyang Sari dengan Pak Wir berduaan itu rasanya anyep dan ayem dulu. Nah, itulah cinta seperti itu. Tidak perlu banyak omong, banyak ini dan itu dan sebagainya. Dan tetapi yang pokok adalah sadar saya itu dicintai betapapun saya berdosa. Betapapun saya lemah, betapapun saya rapuh. Dan karena saya sadar saya dicintai, saya akan menapaki hidup ini. Menjalani hidup yang lebih lanjut dalam cinta itu. Dan punya harapan, punya kekuatan, punya gairah. Untuk apa? Melegakan dahaga Yesus lewat melegakan dahaga saudari dan saudara kita, mereka yang kita layani. Dan ini tidak mudah. Saya sebagai contoh, saya akhir hari-hari ini kok merasa saya tuh selalu bercerita dengan salah satu karyawan kami yang namanya Maya. Saya mengatakan, kok hari-hari ini kok saya sering uring-uringan ya dengan Romo-Romo Emmaus itu ya. Kok saya jengkel ya dengan Romo Emmaus itu. Saya mengatakan, aduh kok saya mengatakan kok saya kurang sabar ya. Dan ternyata saya tahu saya masih sulit. Saya masih gagal untuk menjadi sabar menghadapi ini dan menghadapi itu. Karena ada satu karyawan kami yang sakit stroke dan kami mengerti gimana dan sebagainya. Oh, itu bilang susah saya. Biarin. Mengatakan saya tuh sampai dalam hati mengawak kampleng ya Mbak Romo ini. Karena kan tidak peduli gitu loh. Saya kurang ajar, tapi saya sampai mengatakan kepada saya kok malah tidak sabar, saya kok malah jadi mangkal, saya malah jengkel, kok jadi marah yang ada di Romo itu ya. Nah, saya mengatakan, oh ternyata saya masih gagal untuk melihat bahwa oke, tenang saja, dunia tidak selalu baik-baik saja, tetapi tetap saja cinta Tuhan yang abadi. Dalam semboyannya para Saverian, Caritas Christi Urget Nos, cinta Kristus yang mendorong, mengobarkan kita. Maka bagaimana tetap bisa tersenyum di tengah kenyataan yang bisa jadi membuat kita sulit untuk tersenyum. Susah ya. Dan saya masih belajar itu. Belajar terus, Romo. Berusaha terus. Jadi, kuncinya adalah menyadari kasih Tuhan yang besar begitu ya Romo ya. Iya.
Tapi ya memang seringkali saya sendiri merasa gagal, Romo. Kenapa kok seperti itu? Jadi kalau merefleksi ya dari mungkin tahun lalu pasca sekarang ini sudah mendekati kembali ya. Kok rasanya pasca ini cepat gitu. Tetapi kayak artinya itu kok biasa-biasa gitu, datar-datar saja ya. Berarti yang belum saya rasakan itu adalah kasih Allah yang besar ya berarti Romo ya. Jadi belum Ya, masuk gitu kita ya kira-kira. belajar untuk mengalami, mengatakan ini cinta loh. Cinta. Anda semua lebih ahli daripada saya karena membangun cinta di dalam keluarga. Tapi bagaimana merasakan dan mengalami ini cinta loh. Karena ini cinta maka mau saya rebut, saya pertahankan dan saya perjuangkan. Supaya apa? Justru dengan itu saya menapaki, menjalani hidup ini. Semua karena cinta. Demikian kata lagu. Enak merdu suaranya Romo. Oke. Ya, terima kasih Romo. Jadi itu kunci ya buat kita ya semua untuk menjelang prapaskah ke masa Paskah ya, khususnya sebentar lagi kita juga akan memasuki Pekan Suci ya, tinggal seminggu lagi ya kira-kira. Iya. Oke. Waduh, suara alarm dari Bu Koni sudah keluar, berarti oke, tapi tak kasih kesempatan mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri ya. Tapi kalau enggak ada ya kita akhiri aja. Silahkan, mungkin siapa yang mau terakhir mau bertanya pada Romo. Bu Margo kok Kelihatannya nggak nampak rupanya. sudah canggih semua ya. Ya memang kalau saya teringat dalam tadi kata-kata Romo, saya teringat dalam pesannya Yohanes 3 ayat 16 ya Romo ya. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dia mengorbankan putranya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Ya mungkin itu yang dimaksud Romo tadi ya. Kita mau merasakan kasih Allah yang begitu besar. Dan semoga dengan perjumpaan pada malam hari ini bisa membuat teman-teman, kerabat KKIT dan juga sahabat ITM yang pada malam hari ini bisa semakin merasakan ya kasih Allah itu. Ya tentunya dengan selalu berdoa ya dengan Tuhan ya. Punya waktu-waktu khusus ya. Mungkin tipnya supaya lebih merasakan apa Romo? Itu terakhir ya Romo. Pertanyaan saya Romo. Supaya merasakan apa? Ya, merasakan kasih Tuhan ini yang cukup besar Romo. Merasakan kasih Tuhan cukup besar adalah pertama-tama sadar bahwa kita itu berdosa loh. Kita tuh rapuh, kita tuh lemah loh. Itu yang pertama. Oke, ya. Berarti. Ya, kalau saya menyadari diri saya berdosa, saya tuh mikir-mikir ya, Tuhan tuh kok masih memberi saya kesempatan untuk hidup ya. Bayangkan ya. Adam dan Hawa hanya mencuri buah satu itu saja, out dari Taman Firdaus. Loh saya itu sudah memakan buah macam-macam itu. Ya kita sudah diusir-usir ya. Ya kita memang sudah out kok. Kok nggak diusir ya? Kok nggak dimatiin ya? Tetap masih diberi kesempatan saja. Dan bahkan tetap berjalan. Dan salah satunya adalah kalau kita semakin sering mengaku dosa, kita semakin sadar Tuhan itu kok baik ya. Kok nggak pernah bosan yang dengerin dosa saya ya. Saya saja yang berbuat udah bosan ya ngomongin, ngakuin. Tapi dosa ini pancet ya Romo, katanya Romo Gani itu. Nggak kreatif Romo. Ya, tapi lalu melihat itu mengatakan, oh, Tuhan masih memberi kesempatan pada saya kok. Tuhan masih memberi, saya mengeluh ini, mengeluh itu, tapi kadang saya merasa, kok saya masih diberi kesempatan untuk melayani, untuk berkarya, untuk ini dan itu dan sebagainya. Masih ada orang yang mempeduli pada saya. Masih ada orang yang memperhatikan saya. Tapi saya merasa, oh Tuhan itu baik kok. Dan justru
sadar itu bahwa saya tidak berjalan sendirian. Dan karena tidak berjalan sendirian, maka saya menapaki hidup sadar saya itu bukan orang baik. Tapi Tuhan itu baik. Dan justru karena itu saya ingin menjadi baik. Maka terus berjuang tanpa mengenal lelah. Latihan ya, Bu. Iya. Oke, berarti perlu berkomunitas ya Romo, supaya kita semakin dikuatkan ya Romo. Jadi Ya, tetapi termasuk juga yang penting adalah sekedar ya komunitas yang sungguh komunitas itu adalah komunitas di mana kita bertemu secara nyata ya, bukan virtual. Karena ya. perjumpaan nyata, misalnya hanya nongkrong berdua ke kafe, makan atau apa, tetapi di situ kita menemukan komunitas. Misalnya Lindri itu sebulan sekali ke Semarang ikut KKIT, tapi bagaimana menemukan di Pemalang sendiri dia menemukan teman. Karena saya pernah diundang Lindri ke Pemalang itu sekian tahun yang lalu di paroki Iya, Romo. dan dia menemukan teman, menemukan komunitas sehingga ada circle terdekat. Dan itulah yang paling menguatkan karena dia paling tahu pergulatan sehari-hari dan menemani itu dan sadar sesama orang rapuh kalau kita bertemu sama-sama curcol dan kita menemukan kekuatan. Ayo kita bertahan lagi. Ayo kita maju lagi. Ya, oke, terima kasih Romo. Kasih, Romo. Itu teman-teman, semoga kita semua bisa seperti Mother Teresa ya, bisa membawa cahaya terang, come be my light katanya ya. Nanti kita bisa memulai dari diri kita masing-masing, menyerahkan segala kerapuhan kita, sehingga Tuhanlah yang memberikan anugerah kepada kita ya, dan menjadikan kita terang di sekitar tempat kita berada ya, di dalam keluarga, di dalam lingkungan, atau di tempat kita berada. Oke, maka malam ini kita mau dengarkan lagu penutup